Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan memulai Dora with Family. Kita selama 6 hari akan bersama-sama berdoa dengan keluarga. Oleh karenanya, mari sebelum kita memulai Dora with Family hari ini, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Sekarang kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasih Engkau dengan kasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita bersama membaca 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Bacaan kita diambil dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Kasih setia Daud pada Mephiboset. Kata Daud, masih adakah orang yang hidup dari antara keluarga Saul, supaya kutunjukkan kasihku kepadanya demi Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kata raja, "Tidak adakah lagi orang dari keluarga Saul supaya kutunjukkan kepadanya kasih setia Allah?" Lalu kata Ziba kepada raja, "Masih ada seorang putra, Yonatan, yang cacat kedua kakinya." Raja bertanya kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Lalu Raja Daud mengutus orang menjemput dia dari rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Mephiboset bin Yonatan bin Saul datang menghadap Daud dan sujud menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Hamba tuanku." Kata Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku tentu akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu demi ayahmu Yonatan."
mengembalikan kepadamu seluruh ladang kakekmu Saul, dan engkau akan makan sehidangan dengan aku senantiasa. Lalu Mefiboset sujud dan berkata, apalah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti hamba ini? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul, dan berkata kepadanya, semua milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu. Engkau harus menyimpan hasilnya, supaya ada makanan bagi cucu tuanmu. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan makan sehidangan dengan aku senantiasa. Ziba mempunyai 15 anak laki-laki dan 20 orang hamba. Kata Ziba kepada raja, hamba akan melakukan sama seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Demikianlah Mefiboset makan sehidangan dengan Daud seperti seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang masih kecil bernama Mika. Semua orang yang tinggal di rumah Ziba adalah hamba Mefiboset. Jadi Mefiboset tinggal di Yerusalem sebab ia makan sehidangan dengan raja senantiasa. Adapun kedua kakinya timpang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya begini, meski agak sedikit chaos gitu, tapi sungguh menjadi sebuah sukacita ketika kita bersama bisa merenungkan firman Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Ya, pada hari ini kita akan merenungi sebuah tema yang disediakan oleh LPPS Sinode GKJ GKI, yakni kasih tanpa batas. Hari ini lewat pembacaan teks firman Tuhan kita belajar dari seorang tokoh bernama Mefiboset. Ia adalah cucu Saul, anak Yonatan, sahabat dari Daud. Ia lahir memang bukan sebagai penyandang disabilitas, tetapi pada usia 5 tahun, ketika Mefiboset sedang digendong oleh pengasuhnya, mereka mendengar berita kematian Yonatan, ayah Mefiboset. Lalu kemudian pengasuhnya membawanya lari untuk mengamankan diri. Tetapi karena tergesa-gesa mereka akhirnya terjatuh, sehingga akhirnya Mefiboset menyandang disabilitas kaki. Bersama dengan pengasuhnya, Mefiboset kecil kemudian diamankan di Lodebar, sebuah kota di Gilead sebelah timur Yordan. Beberapa tahun kemudian barulah Raja Daud mencari dan kemudian menemukannya. Daud lalu mengajak Mefiboset tinggal di dalam kerajaannya, memulihkan warisan Saul untuknya, dan Mefiboset diizinkan untuk hidup dan tinggal di istananya. Narasi dalam teks Alkitab tadi menuliskan bahwa Mefiboset makan sehidangan dengan raja. Mefiboset diberikan tempat dan Daud menghormati keberadaannya. Dari teks ini, dari kisah ini, kita belajar setidaknya 2 hal. Yang pertama, kita belajar bahwa Daud mengasihi Mefiboset seperti halnya Daud mengasihi Yonatan, sahabatnya. Yonatan adalah anak raja pertama Israel, Saul. Daud dan Yonatan waktu itu memang bersahabat karib. Mereka saling mengasihi seperti kasih mereka terhadap diri sendiri. Karena itu mereka waktu bersahabat, mereka saling menyelamatkan. Maka saat ini ketika Yonatan meninggal dan Daud mendengar anak keturunannya masih hidup, Daud pun menunjukkan kasihnya kepada anak sahabatnya itu. Kasih yang ditunjukkan Daud kepada Mefiboset merupakan kasih yang tidak memandang keadaan.
Mephiboset sebagai penyandang disabilitas kaki dikasihi dengan keberadaannya. Jadi hal pertama yang bisa kita pelajari, bagaimana Daud mengasihi Mephiboset dengan keterbatasan fisiknya. Yang kedua, kita juga bisa belajar bahwa dalam kasihnya tersebut Daud mendudukkan Mephiboset dalam kesetaraan. Dalam kerajaannya, Daud memberikan tempat kemudian bagi Mephiboset sebagaimana yang tadi kita bahas. Tidak hanya untuk tempat tinggal, tetapi juga warisan ayahnya dipulihkan. Bahkan Daud mengajak Mephiboset makan sehidangan dengan raja. Hal ini menunjukkan bagaimana Daud menghargai, mengasihi Mephiboset tanpa memandang keterbatasan fisik yang disandang. Belajar dari Daud dan Mephiboset, barangkali dalam kehidupan kita berkeluarga, berjemaat, bermasyarakat, kita diperhadapkan pada sesama kita yang berbeda, baik secara fisik, intelektual maupun sosial. Pertanyaannya, apa yang akan kita perbuat apabila dalam keluarga kita ada seorang penyandang disabilitas? Akankah kita menempatkan mereka sejajar dengan keluarga yang lain? Memberinya kesempatan untuk mengajukan pendapat, memberinya kesempatan untuk belajar pula. Demikian juga dalam kehidupan berjemaat. Sudahkah kita memberikan porsi pelayanan untuk saudara kita, para penyandang disabilitas? Lewat teks kita hari ini, kita diajak untuk menyadari keberadaan saudara-saudara kita yang disabilitas, menempatkan mereka dengan setara dan mengasihi dalam keunikan. Selamat menyadari keberadaan saudara-saudara yang disabilitas. Selamat mengasihi mereka tanpa batas. Mari kita ajak seluruh anggota keluarga kita untuk mengasihi yang berbeda dengan cinta yang besar. Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang terkasih, kami bersyukur karena pada hari ini kami memulai Dora di hari yang pertama bersama dengan keluarga kami. Pada hari pertama ini Engkau mengajak kami untuk menyadari kasih Tuhan yang tak terbatas, yang Engkau juga panggil dalam kehidupan kami ketika kami Engkau ajak mengasihi secara tak terbatas. Biarlah kami Engkau mampukan untuk mengasihi orang lain seperti diri kami sendiri, terkhusus mengasihi mereka yang berbeda dengan kami, mereka yang memiliki keunikan yang tidak sama dengan kami. Kami juga berdoa agar setiap keluarga dapat menghayati keberadaan disabilitas sebagai anugerah Tuhan yang memperkaya perbedaan. Oleh karenanya biarkan kami memandang mereka dengan penuh kesetaraan, sehingga kami semua dimampukan untuk memanusiakan mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menutup doa kami hari ini. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas bersama keluarga. Selamat menghayati bulan keluarga di tahun ini. Tuhan memberkati. Dadah.